Ya, baik, kita bertemu lagi dalam konten membimbing laporan akhir. Di sini udah pernah sebelumnya ya, judulnya peran motivasi kerja karyawan. Nah, kita dengarkan dulu apa yang sebelumnya sudah saya sarankan supaya terarah dia. Ini kita bagi dua layarnya. Nah, ini dia. Kita dengarkan. Baik, kali ini saya akan membimbing pernyataan ini. Kamu lihat saja urutan-urutan dari yang saya bimbing sebelumnya ya. Jadi saya tidak akan melihat itu lagi. Kamu cukup lihat yang sebelum-sebelumnya. Memberikan yang terbaik kepada para karyawan untuk mencapai tujuannya. Ini kalimatnya masih bias ini ya, maksud. Nah, ini kita lihat kemarin saya sarankan setiap perusahaan ingin memberikan yang terbaik kepada para karyawan untuk dapat meningkat. Ya udah digantinya di sini dengan kinerja karyawan. Oke, udah jelas. Jadi tidak bias lagi dia. Nah, kita lanjut lagi. Apa? Setiap perusahaan memberikan itu ingin perusahaan. Dalam hal ini, karyawan dipandang sebagai aset terpenting dari berbagai sumber daya dalam organisasi. Dengan untuk ya. Jadi kalau kita lihat ya, di situ saya suruh mengganti sesuai penulisan. Karyawan dipandang jika perusahaan untuk mendapatkan, ya sudah diperbaikinya ya, sudah diperbaiki. Kita lihat lagi. Kita menulis benar kalau ilmiah baik dan benar itu. Nah, masalah motivasi. Sebab hal ini merupakan, nah ini juga aneh kalimatnya. Di sini udah ada salah satu. Nah, ini salah satu. Ini juga merupakan salah satu lagi. Jadi mana yang benar? Ya. Coba bikin kalimat yang baik dan benar. Ya, oke, udah diperbaiki. Harus dapat mendorong karyawan. Nah, ini juga aneh. Udah ada kalimat dapat mendorong, agar dapat mendorong itu kan udah supaya terjadi sesuatu. Berulang kalimatnya. Kalau dalam gaya bahasa itu namanya bahasa Inggris redundant, berulang-ulang. Perbaiki dulu bahasanya. Motivasi di dalam diri karyawan sangat berperan penting bagi kemajuan perusahaan. Nah, ini juga ada kutipan, kamu buat kutipan dari KBBI, Kamus Besar. Tapi setiap dalam kutipan, kalau dia karya ilmiah, harus kita cantumkan tahun berapa, KBBI versi tahun berapa, cetakan tahun tahun berapa. Nah, itu harus perlu. Tidak boleh kita mengutip tanpa ada keterangan tahun penerbitan. Itu dalam karya ilmiah sangat penting. Tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan. Jadi, nah ini juga kata jadi ini bukan bahasa baku ya, itu bahasa cakap-cakap, bahasa populer ya, bahasa kalau kita menulis novel, menulis cerpen. Apabila seorang karyawan mendapatkan sesuatu, maka karyawan tersebut akan termotivasi untuk melakukan tindakan ke arah pencapaian harapan tersebut. Nah, ini juga, ini bukan kalimatmu sendiri ini sering seperti ini kalimat kutipan. Nah ya, ini juga aneh sekali saya lihat. Dengan begitu, ini bukan subjek yang bagus di sebagai awal kalimat. Ini sebetulnya lebih bagus, ini kau bikin koma, ini lanjut huruf kecil, karena ini lebih cenderung kepada sambungan dari kalimat sebelumnya. Karyawan bekerja dalam giat merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang ketenaga listrikan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk lagi nih. Ini saya tidak mau meneruskan bab 2 ini kalau masih seperti ini bahasa Indonesia yang kau gunakan. Rumusan masalah. Bagaimana peran motivasi kerja karyawan? Nah, ya udah betul. Batasan sesuai, bukan hanya judul sebetulnya ya. Yang membatasi itu juga adalah satu tahun penelitian ya. Tahun penelitian itu juga pembatasan ya, bukan hanya judul. Jadi kita hanya membahas
2023 ya. Perbaikan. Ya, jadi udah selesai tadi kita lihat bab 1 udah diperbaiki ya. Kita masuk sekarang ke bab 2. Bab 2 menurut pedoman penulisan isinya hanya 2, yaitu penelitian terdahulu. Satu lagi adalah landasan teori. Ya, landasan teori. Nah, kita lihat di sini. Penelitian terdahulu. Hasil penelitian Kevin Daniel Purwa. Ya, peran pemberian motivasi. Ini saat Hondos. Wawancara bersamaan. Metode. Landasan teori. Pengertian motivasi. Maruli 2020. Ini coba kita baca dulu ya, kita periksa apakah betul. Nah, ini ya. Ini kita ambil daftar pustakanya. Ajabar Abdas Saputra Reinventing Human Resource Management Innovation Dynamic. Ya, ada teori motivasi menurut Aldefer dalam Edison. Ya, Terry McKellen dalam Mangkunegara. Ini Mangkunegara apa masih ada 2022 ya? Coba kita periksa dulu ya. Setahu saya tidak ada lagi Mangkunegara ini. Iya betul, dia tidak ada ya. Tahun 2000 cetakan terakhirnya. Dia tidak ada buat buku lagi tahun 2022. Nah, ya tidak ada. Atau kita cari dulu ya. Nah, ini kita cari di toko online. Oh, ya tidak ada ya. Jadi kamu punya ini tidak ada, ini tidak ada tahun 2022 buku dia, ini kamu ganti teorinya nih ya. Ini tidak ada 2022 buku dia ya. Lanjut lagi. Jenis-jenis motivasi. Kahneman. Ya, kita coba dulu browsing ya. Betulkah dia bukunya? Ya, betul ya. Tetapi kamu salah dalam mengutip. Di sini bukan dalam Kahneman. Jadi harusnya ada di sini kamu tambahkan ya, ada kamu tambahkan Kahneman dan kawan-kawan ya, karena ini kan banyak penulisnya, bukan satu orang penulisnya. Lanjut lagi. Ini juga ya, Kahneman dan kawan-kawan. Mangkunegara ini kamu buang, udah nggak ada ini bukunya 2022. Ganti bukunya.
Sutrisno. Coba kita cari, betulkah ada buku Sutrisno? Ini belum ada, agak lambat ya. Ya. Ini dia SDM Edi Sutrisno. Kita lihat lagi. 2009 bukunya ini ya. Ya, kita lihat di sini bukunya itu bukan 2000. Nah, ini terakhir cetak itu cetakan ke-8 tahun 2016 ya. Bukan 2000. Coba kamu periksa lagi ya. Karena di sini kamu buat buku Sutrisno ini 2020. Yang saya dapat 2016. Coba kamu cari bukunya kalau memang ada 2020. Ya, di sini belum ada kamu buat ya. Harusnya kamu buat di sini indikator motivasi kerja. Jadi indikator itu alat ukur. Apa saja alat ukur dalam motivasi kerja itu kamu tambahkan di bab 2. Lalu kamu juga perbaiki kutipan-kutipan. Nanti perbaiki bab 2. Lalu kirim bersama bab 3. Oke. Ya, baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.